Penjajah sudah berlangsung sangat lama di tanah pertiwi, hingga menyisakan butir-butir kepahitan dalam hidup ini. Berbagai perubahan, kontroversi, hingga kesengsaraan sudah dirasakan oleh para leluhur untuk memperjuangkan kebebasan di tanah Nusantara. Kemerdekaan tidak diberikan begitu saja oleh para penindas. Karena itu, sang tertindaslah yang harus memperjuangkan. Masa pendudukan Belanda di Indonesia dilatar belakangi karena kebutuhan akan rempah-rempah yang menipis, disebabkan terputusnya jalur perdagangan karena jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani. Pengembaraan yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman pada tahun 1595 sampai 1597 tidak hanya didasari karena ingin mencari jalur perdagangan yang baru untuk mencari rempah-rempah, akan tetapi juga ingin menyebarkan misi 3G, Gold, Glory, Gospel. Kemudian setelah kedatangannya dibentuklah sebuah fungsi dagang, yakni VOC, yang dalam pelaksanaannya justru banyak penyelewengan seperti hutang yang menumpuk dan korupsi. Sehingga VOC dibubarkan pada abad ke-18. Sistem pemerintahan kolonial Belanda di Indonesia mendukung berkembangnya pola paternalistik yang sebelumnya sudah berkembang di kerajaan-kerajaan Nusantara. Pemerintah kolonial menjalin hubungan politik dengan kerajaan untuk menanamkan pengaruh terhadap elit politik. Pada masa ini, Belanda menerapkan sistem administrasi birokrasi kolonial atau Binnenlands, di mana sistem pemerintahan yang ada di sini induknya ada pada Ratu Belanda, yang nantinya memandatkan gubernur jenderal untuk memimpin daerah-daerah yang ditunjuk. Seperti pemerintah masa Daendels, yang tugas utamanya adalah mempertahankan Pulau Jawa dari ancaman Inggris dan mengatur pemerintahan di Indonesia. Banyak kebijakan yang dibangun, yang paling terkenal adalah Jalan Raya Anyar Panarukan 1000 km, hingga pemungutan upeti dari rakyat, sehingga masa ini dikenal dengan istilah kerja rodi. Kemudian dilanjutkan oleh pemerintahan masa Jansen tahun 1811 yang dinilai sangat lemah, sehingga dimanfaatkan Inggris dan pada akhirnya runtuh dengan sebuah perjanjian kapitulasi tuntang. Setelah Jansen runtuh digantikan oleh Gubernur Jenderal Van den Bosch pada tahun 1830 sampai 1834 yang terkenal dengan kebijakannya yaitu sistem tanam paksa. Namun pada pelaksanaannya terdapat berbagai ketimpangan yang tidak sesuai dengan isinya sehingga dinilai merugikan dan menyengsarakan rakyat pribumi. Dari pendudukan Belanda di tanah Nusantara ini memberikan dampak yang bersifat multisektor bagi kehidupan rakyat dan negara. Mulai dari kekuasaan kerajaan yang mulai berkurang dan terpecah akibat adanya politik adu domba Divide et Impera yang berpengaruh pada kekuasaan politik. Kemudian dalam segi ekonomi, rakyat harus membayar upeti. Lalu dalam bidang sosial muncul berbagai kasta yang menyulitkan rakyat memperoleh pekerjaan. Namun terdapat hal positif dalam hal pendidikan, yakni mulai bermunculannya golongan-golongan terdidik serta sebagian kecil masyarakat bisa untuk mulai membaca dan menulis. Selain itu juga kemajuan dalam bidang budaya yang membuat rakyat tahu tentang cara hidup, bahasa, cara bergaul, dan cara berpakaian. Pada akhirnya, kolonialisme Belanda runtuh pada 9 Maret 1942 dengan penandatanganan pernyataan menyerah tanpa syarat oleh Letnan Jenderal Ter Boten, mewakili Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Kedatangan Jepang diawali pada tahun 1938 sampai 1939, yang pada saat itu sedang terjadi krisis ekonomi dunia. Orang-orang Jepang masuk ke Indonesia untuk berinvestasi kepada pemerintah Hindia Belanda. Tujuan awal Jepang atas penguasaan terhadap Hindia Belanda adalah ingin menguasai kekayaan alam Nusantara untuk kebutuhan perang dan industri. Kemudian kedatangannya disambut baik oleh pribumi karena menjanjikan kemerdekaan kelak.
Selain itu, pemerintah Jepang di Indonesia membentuk pemerintahan militer di seluruh kepulauan wilayah Indonesia bekas Hindia Belanda yang dibagi menjadi 3 bagian, yaitu pemerintahan militer Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Dibentuk pula pemerintahan militer dengan struktur Gunseikan atau Panglima Tentara, Gunpaikan atau Kepala Pemerintahan Militer, Gunseikanbu atau Staf Pemerintahan Militer Pusat, dan Gunseibu atau Gubernur. Dan juga dibentuk pemerintahan sipil yang dibagi menjadi 2 wilayah, yakni desa dengan strukturnya karisidenan, kabupaten kota, kawedenan, kecamatan, kelurahan, dan dusun. Kemudian RT dan kota dengan strukturnya yaitu pemerintahan kota, pimpinan residen, daerah istimewa, wali kota, dan subkabupaten. Selain itu, Jepang juga membentuk organisasi politik. Di antaranya adalah Gerakan 3A, Jawa Hokokai, dan Putra. Sedangkan organisasi militer bentukan Jepang di antaranya adalah Heiho, Fujinkai, Seinedan, dan Keibodan. Muak jadi budak, mereka maju dengan penuh yakin menentang benteng besi bersama. 9 obor telah menancap di sudut-sudut bumi, bumi yang telah basah, ketika mereka bergegas di pintu pagi yang cemas. Aku hanya dapat menanti kabar dari langit, dari bumi. Dentang jam berbunyi, detik demi detik. Waktu kian berlalu, bagai air mengalir. Sekawanan burung gagak membawa kabar, mereka telah pergi. Bumi telah mencatat nama-nama mereka pada sebuah puisi yang kurangkai ini, dan terkenang menjadi dongeng anak negeri. Selain menimbulkan perlawanan dari rakyat yang tercermin pada puisi tadi, selama kependudukan Jepang di Indonesia, berbagai kebijakan pun dilontarkan. Dalam bidang ekonomi, Jepang berusaha memungut hasil pajak dan penjualan hasil kebun dari rakyat, serta rakyat diwajibkan untuk menanam dan memelihara pohon jarak supaya Jepang dapat memenangkan Perang Dunia Kedua. Sungguh ironis, bukan? Sedangkan di bidang pendidikan, Jepang menghapuskan segala hal terkait Belanda dari sekolah-sekolah dan menjadikan unsur Indonesia sebagai landasan utama dengan penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar di seluruh sekolah, walaupun sekolah ini dijadikan alat doktrinisasi Jepang. Kekuasaan Jepang berakhir ditandai pengakuan menyerah tanpa syarat pada 15 Agustus 1945 dan ini menjadikan Perang Dunia II, serta masa penjajahan Indonesia pun berakhir, dan Indonesia bisa mempersiapkan kemerdekaannya. Tanggapan saya terkait pemerintahan atau sistem pemerintahan kolonial di masa lalu itu sih sungguh ironi dan juga mengenaskan, karena pada saat itu rakyat Indonesia dipaksa untuk kerja seperti romusha ataupun tanam paksa, kemudian juga mereka dipaksa untuk menyerahkan hasil padi atau hasil panen mereka kepada pemerintahan kolonial, dan itu juga merugikan kita karena kita sendiri dijajah dan ditindas oleh mereka, sehingga hak asasi manusia pada saat itu mengalami penyelewengan seperti itu. Harapan aku sih buat pemerintahan Indonesia saat ini yang tercermin dari sistem pemerintahan Indonesia pada masa lalu itu, semoga pemerintahan saat ini dapat menjalankan amanatnya dengan lebih baik dan tidak mengandung unsur paksaan seperti di zaman kolonial seperti itu. Rakyat juga harus diberi kebebasan untuk berpendapat, tidak dibatasi ataupun tidak dilarang dengan ancaman-ancaman yang merugikan rakyat sendiri, sehingga rakyatnya tidak berani untuk mengemukakan pendapatnya karena ada pembatasan. Dan semoga pemerintahan saat ini segera cepat membaik, karena saya sendiri dengar-dengar kalau pemerintahan kita saat ini sedang mengalami kekacauan ataupun permasalahan-permasalahan.
Seperti itu.